sebelum kita masuk, kita akan membahas tentang karakter jujur. Nah, jadi itu tuh nggak bisa mengukurnya sejauh mana tadi pernyataan kalian yang udah kalian sampaikan itu kira-kira benar atau enggak, jujur atau enggak. Kalau kira-kira kalau jujur itu kemana sih harus pada titik apa kita bisa percaya sama orang ini. Ini percaya kan? Iya, jadi tingkat kepercayaan masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan bagaimana seseorang mengukur saya yakin perkataan yang jujur itu dinilai dari nanti kita akan bahas sama-sama ya. Baik, sekarang kita di mata perkuliahan terakhir akan membahas tentang apa itu karakter jujur. Nah, ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan karakter jujur, tadi yang Ibu bahas tentang bagaimana cara seseorang itu mempercayai orang lain itu sangat tergantung dari nilai atau dalam bahasa Inggris itu disebut value. Kalau kata nilai itu terbagi 5. Jadi nilai seseorang atau manusia itu terbagi 5. Ada apa aja? Yaitu nilai diri sendiri, nilai orang lain, nilai kelompok, dan nilai. Nah, kira-kira tadi yang Nini dipercaya oleh siapa tadi? Yati. Nah, dipercaya oleh Yati, tapi sebaliknya Yati itu nggak bisa percaya sama Ira. Berarti antara Nini dan Yati itu ada satu nilai kesamaan. Yang nilai itu udah sama-sama dipegang sama Yati sama Nini. Dan mereka saling percaya. Padahal bohongan. Tapi karena keyakinan itu, karena kedekatan itu, karena nilai itu tadi, saya percaya dia jujur. Nah, kemudian setelah berbasis nilai, jadi bagaimana nilai itu akhirnya menjadi sebuah kerangka dasar, paradigma sebetulnya, kerangka berpikir. Gimana sih caranya nilai kok bisa jadi sebuah mekanisme, jadi sebuah jalan menuju gitu ya. Nah, kalau di sini disebutkan sistem moral atau etika sebagai instrumen atau alat ya, dapat menciptakan kebajikan, kemuliaan, dan manusia yang benar. Nah, jadi nilai yang terbentuk dari 5 nilai tadi itu akan menciptakan kebajikan di antara mereka. Lalu copet, mereka menunjukkan nilai apa? Enggak, lalu yang copet pakai ini kebersamaannya demi apa? Demi kebaikan mereka dong. Mereka meskipun dalam rangka kejahatan, tapi kalau mereka saling mempercayai gitu ya, ada nilai kelompoknya, jadi itu yang terbangun etikanya, moralnya gitu. Nah, jadi inilah bagaimana akhirnya nilai itu tadi ya, akan membentuk alat yang dapat menciptakan kebaikan. Tapi itu kan kebaikan itu kan macam-macamnya. Mungkin kalau kata si A memberi kepada si B itu kurang pas, karena sebenarnya dia itu mampu kok, nggak usah dikasih. Tapi kalau kata yang lain, ya kalau mau memberi ya memberi aja.
olimpiade tingkat nasional dan tingkat nasional. Nah, si anak-anak ini sama gurunya dikasih tugas. Kamu kalau pulang dari sekolah kudu ngapalkeun yeuh istilahnya A gitu. Terus si guru kan nggak bisa ngukur ya, apa dia benar nggak sih sampai ke rumah, benar nggak ngapalkeun gitu. Terus akhirnya si guru itu berkomunikasi dengan orang tuanya, bertukar nomor telepon. Nah, si guru akhirnya mengecek ke orang tuanya, Bu maaf, ini si A pulang sekolah kemarin ada Bu lagi ngapalin. Malahan Bu tadi nggak keluar kamar, ini saya kasih langsung teh opieur lah ya. Oh berarti benar si budak teh jujur katanya. Nah, terus udah gitu pas ditanya lagi si anaknya itu ke gurunya, sama gurunya ditanya, jadi kamu tadi pulang sekolah kemarin kemana? Iya Bu, saya ngapal. Kenapa ngapalin? Ya kan aku pengen jadi utusan olimpiade bahasa Jerman. Nah, berdasarkan hal tersebut, jadi itu dilakukan bukan hanya pada satu siswa, tapi ada 2 kelas tambahan ya. Nah, akhirnya apa yang menjadikan seseorang itu berlaku jujur? Apa yang menjadikan seseorang itu berlaku jujur? Yaitu dasarnya itu dilandasi oleh passion atau keinginan dari dalam, keinginan terbesarnya. Apa sih keinginan saya? Keinginan terbesar. Kemudian yang kedua ada support atau disebut cara kita ngomong support system namanya. Support system. Ada orang-orang yang mendukung. Akhirnya tumbuh dari passion saya itu didukung sama orang-orang yang care sama saya, orang tua, guru yang kemudian dia mulai jadikan sebagai bagian terpenting dari hidup si siswa itu. Setelah support terus ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya si anak itu secara tidak langsung itu mendapat saya tuh karena ada support dari orang-orang terdekat, akhirnya dia ada timbul kejujuran perilaku, kejujuran menuruti gitu, kejujuran ingin melakukan sesuai dengan yang orang-orang terdekatnya inginkan. Nah, ini kemudian ada contoh kasusnya. Mari kita lihat sama-sama ya videonya.
kedua video tadi ya. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil ya? Kalau dari video pertama itu tadi menceritakan apa ya? Ada dua sahabat ya, terus yang tembok ke mall dua-duanya, terus anu satu mah dia ngambil itu apa? Tester lipstick. Terus ketika persahabatan itu diuji di depan tadi yang punya itu kalian si bapak-bapak itu manajer, dia apa pasti anu ngambil tester kan, dia yakin tuh sahabatnya nggak akan ngomong sama bilang kalau dia yang ngambil. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia katanya bilang itu gitu, dia mau jujur bahwa yang ngambil itu akhirnya disimpan musiknya dan temannya ketemu. Nah ketika yang tadi apa mau ngasih tahu itu pas mau ngambil itu saya boleh dapat hadiahnya nggak? Tapi akhirnya udah dikasih juga sama si bapak-bapaknya. Katanya itu menggambarkan bahwa kamu juga sama kayak kita sama berjalan katanya. Nah terus kalau yang satu lagi apa? Yang kedua nemuin apa? Nah terus akhirnya kenapa dikembalikan? Karena dia ternyata bisa namanya Sari. Nah itulah kenapa kejujuran itu ya dibangun dari sebuah nilai bersama orang terdekat, ibu anak, pasangan, terus adik kakak, sahabat, bestie ya. Nah itu jadi kejujuran itu pertama kali itu bisa dibangun itu dari persahabatan. Yang akhirnya ketika bukan dari persahabatan, dari kedekatan emosional. Ketika dia dibawa keluar, ketika dia dibawa ke ruang-ruang sosial, dan disitulah dapat diuji. Itu kira-kira bagaimana kejujuran yang tadi misalnya ibunya itu ngapain dia harus jualan jujur. Ketika dia mulai dihadapkan ibunya, dia masih bisa jujur. Tapi karena ada emosi yang kuat, ada yang enggak. Saya nggak mau ngambil. Nah, itulah kenapa nilai jujur